Nama Miftahul Rahmanim 118108-1-20 Mat Kail Pinkalas Mi 6 Materi Ideology Negara Pancasila Dosen Dr. Sukma Ernie M. PD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah luar biasa, semangat. Masih kurang semangat. Ulang lagi. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah luar biasa, semangat. Alhamdulillah kalau kalian semuanya sehat. Hari ini kita akan belajar pada pembelajaran PPKN. Tapi sebelum kita belajar, sepertinya kelas kita masih kotor. Sekarang tugas anak-anak ibu yaitu silahkan ambil sampah yang berserakan, lalu kalian masukkan ke dalam tong sampah. Kita itu harus bersih supaya terhindar dari segala penyakit. Ya Bu. Sudah siap? Sudah Bu. Kalau sudah, silahkan duduk yang rapi ya. Duduk yang rapi supaya pembelajarannya masuk. Jadi kita harus duduk yang rapi. Sekarang Ibu absen dulu. Sri Wahyuni, Hadir Bu. Ika Hasibuan. Hadir Bu. Apakah hari ini hadir semua? Hadir Bu. Kalau hadir, kita lanjutkan pembelajaran kita pada hari ini ya. Tapi sebelum kita masuk pada pembelajaran kita hari ini, kita harus berdoa terlebih dahulu. Tika, silakan pimpin doanya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Amin. Semoga dengan berdoa tadi, kegiatan yang kita lakukan hari ini menjadi lancar dan pembelajaran yang kita lakukan hari ini dapat anak-anak terima semuanya dan dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Hari ini kita akan belajar materi yaitu tentang ideologi negara. Siapa yang tahu apa ideologi dari negara kita Indonesia? Pancasila. Apa lagi? Garuda. Apa lagi? Ada lagi? Nggak Ada lagi. Ya, ideologi dari negara kita Indonesia yaitu ideologi kita disebut dengan Pancasila. Yang di dalam Pancasila itu lambangnya burung Garuda. Ideologi negara Indonesia merupakan ciri khas dari negara kita, yaitu yang membedakan negara kita dengan negara yang lainnya. Ciri khas dari Pancasila ini yaitu terdapat di dalamnya terkandung perbuatan, sikap dari masyarakat yang semua itu tertuang dalam sila-sila di dalam Pancasila. Itulah yang merupakan ideologi negara kita Indonesia. Di dalam Pancasila itu kan ada sila-sila. Siapa yang tahu ada berapa sila-sila dalam Pancasila? 5 Bu. Ya, di dalam Pancasila itu terdapat 5 sila yang menggambarkan sikap masyarakat di Indonesia. Siapa yang masih hafal 5 sila dalam Pancasila tersebut? Saya Bu. Tika, coba bacakan 5 sila dalam Pancasila. Ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat
Indonesia. Ya, itulah 5 sila dalam Pancasila. Alhamdulillah anak-anak ibu masih hafal semuanya kan 5 sila dalam Pancasila? Masih. Nah, kalau masih hafal, sekarang tadi kan teman-temannya sudah membaca. Sekarang coba kita ulangi 5 sila dalam Pancasila tersebut. Yang pertama, Ketuhanan yang Maha Esa. yang kedua, Kemanusiaan yang adil dan beradab. yang ketiga, Persatuan Indonesia. yang keempat, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. yang kelima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, itulah 5 sila dalam Pancasila. Nah, sebelum kita masuk ke materi berikutnya, sekarang Ibu akan membagi kalian menjadi 5 sila dalam Pancasila. Nah, sebelum kita masuk ke materi berikutnya, sekarang Ibu akan membagi kalian menjadi 2 kelompok. Tugas setiap kelompok itu berbeda-beda ya. Tugas kelompok pertama yaitu kelompok ini, silahkan gambar sila pertama dan sila kedua. Yang digambar adalah lambang dalam sila yang pertama yang kedua ya. Ya, Bu. Setelah digambar, silahkan kalian diskusikan makna dari lambang sila yang pertama dan sila yang kedua tadi. Paham tugasnya? Paham, Bu. Apa tugasnya tadi? Menggambar lambang sila-sila. Habis itu dibuat makna dari lambangnya. Untuk tugas kelompok kedua yaitu kelompok 3, silahkan digambar lambang dari sila yang ketiga, yang keempat, dan yang kelima. Lalu kalian diskusikan apa makna dari lambang sila tersebut. Itu tugas kelompok 2 ya. Ya, Bu. Tugasnya itu silahkan kalian tulis di kertas yang Ibu bagikan. Silahkan kalian kerjakan, buat lambangnya. Habis itu kalian diskusikan apa makna dari lambang tersebut. Untuk tugas itu Ibu kasih waktu mengerjakan 10 menit dari sekarang ya. Ya, Bu. Silahkan kalian kerjakan. Kalau ada yang kesusahan, kesulitan, silahkan ditanya. Gambar saya jelek, Bu. Saya cantik loh. Ya, nggak apa-apa kalau gambarnya jelek. Yang penting kalian kerjakan tugasnya ya. Gambar itu nggak masalah. Yang penting kalian sudah berusaha untuk mengajarkannya. Ya, Bu. Sudah siap semuanya? Sedikit lagi, Bu. Sudah, Bu. Sedikit lagi ya. Kita tunggu temannya dulu ya. Sudah, Bu. Sudah. Kalau sudah siap semuanya, sekarang giliran anak-anak Ibu mempresentasikan hasil diskusi kalian tadi. Yang mempresentasikan diskusinya yaitu perwakilan dari setiap kelompok. Sekarang kita mulai dari kelompok 1. Silahkan tunggu ya, ke depan kelas. Untuk presentasi pertama kita persilahkan kepada perwakilan dari kelompok 1. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami.
sila pertama. Ini seperti ini gambarnya. Bintang sila pertama warnanya emas seperti ini. Bintang emas tunggal ini diartikan sebagai cahaya rohani untuk setiap manusia. Sedangkan latar belakangnya warna hitam ini melambangkan warna alam yang menunjukkan bahwa Tuhan adalah sumber dari segala sesuatu. Itulah hasil presentasi kami. Sekian, terima kasih. Ya, itu dari kelompok 1 yang sila pertama. Sekarang perwakilan dari kelompok 1 untuk membacakan hasil diskusi mereka tentang sila kedua. Inilah hasil diskusi kami tentang sila kedua. Sila kedua berbentuk rantai. Rantai terdiri dari dua mata, rantai segi 4 dan lingkaran yang mana keduanya saling terkait. Rantai pertama berbentuk segi 4. Mata rantai segi 4 ini melambangkan laki-laki. Yang kedua, rantai berbentuk lingkaran melambangkan perempuan. Gambar rantai yang disusun dari gelang-gelang kecil ini melambangkan hubungan manusia yang saling membantu baik laki-laki maupun perempuan. Sekian, terima kasih. Karena kelompok 1 sudah mempresentasikan hasil diskusinya yaitu tentang sila pertama dan sila kedua, kita beri aplaus untuk kelompok 1. Sekarang kita masuk kepada kelompok 2. Silahkan perwakilan dari kelompok 2 membacakan lambang dari sila yang ketiga. Inilah hasil presentasi kami. Ya, silakan. Perlihatkan gambarnya kepada temannya ya. Ini pohon beringin. Lambang sila 3 adalah pohon beringin, pohon yang besar dan banyak digunakan orang untuk berteduh. Sebagai negara kesatuan Republik Indonesia, maka semua rakyat dapat berteduh di bawah naungan negara Indonesia. Pohon beringin juga memiliki akar yang kuat, yang sulur dan akarnya menjalar ke seluruh arah, yang bermakna keragaman suku budaya bangsa yang menyatu di bawah nama Indonesia. Ya, itu makna dari lambang yang ketiga. Sekarang perwakilan dari kelompok 2 untuk membacakan makna dari lambang Pancasila yang keempat. Silakan perwakilan kelompok 2. Ini kepala banteng. Kepala banteng ini memiliki filosofi sebagai hewan sosial yang suka berkumpul. Hal itu sama seperti saat musyawarah orang-orang akan berkumpul dan berdiskusi untuk melahirkan satu keputusan. Ya. Selanjutnya silahkan kelompok 2 presentasikan hasil diskusi kalian tentang sila yang kelima, sila yang paling terakhir. Ini adalah gambar kapas dan padi. Padi dan kapas ini melambangkan pangan dan sandang yang
menjadi kebutuhan pokok semua rakyat Indonesia. Sudah? Nah, kalau sudah, karena kelompok 2 sudah mempresentasikan hasil diskusi mereka tentang sila yang ketiga, keempat, kelima, kita berikan A+ untuk mereka. Ya, itulah lambang dari sila-sila Pancasila. Yang setiap lambang itu memiliki makna tersendiri yang terkandung di dalamnya. Nah, sekarang kita masuk pada sila yang pertama. Sila yang pertama itu adalah ketuhanan yang Maha Esa, di mana lambang dari sila yang pertama itu adalah bintang emas yang tunggal, dia cuma satu bintangnya. Makna dari bintang satu ini adalah sebagai cahaya rohani untuk setiap manusia. Jadi bintang satu ini diartikan sebagai cahaya rohani untuk setiap manusia. Yang makna dari lambang selanjutnya yaitu perisai yang berlatar belakang warna hitam. Makna dari perisai yang berlatar belakang warna hitam itu adalah melambangkan warna alam yang menunjukkan bahwa Tuhan adalah sumber dari segala sesuatu. Jadi warna hitam itu memiliki makna melambangkan warna alam yang menunjukkan bahwa Tuhan adalah sumber dari segala sesuatu. Contoh pengamalan sila yang pertama ini yaitu berdoa sebelum makan. Kalau kita berdoa sebelum makan, sesudah makan, itu termasuk pengamalan dari sila yang pertama. Contoh lain adalah berdoa sesudah atau sebelum belajar. Itu juga termasuk dari pengamalan sila yang pertama. Pokoknya segala sesuatu yang berhubungan dengan doa itu termasuk dari pengamalan contoh sila yang pertama. Apakah anak-anak sebelum belajar atau sebelum makan sudah berdoa? Sudah. Berarti kalau sudah, anak-anak sudah mengamalkan sila yang pertama. Yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Lambang dari kemanusiaan yang adil beradab ini adalah rantai, yang mana mata rantai ini memiliki dua bentuk. Yang pertama bentuk segi empat dan yang kedua bentuk lingkaran. Mata rantai yang berbentuk segi empat ini melambangkan laki-laki, sedangkan yang berbentuk lingkaran itu melambangkan perempuan. Jadi rantai ini saling berhubungan yang disusun dari gelang-gelang kecil yang memiliki makna, yaitu manusia saling membantu baik laki-laki maupun perempuan. Jadi makna utama dari sila yang kedua ini bahwa kita harus saling membantu baik laki-laki ataupun perempuan. Contoh pengamalan sila yang kedua. Contoh pengamalannya itu adalah saat kita membantu teman yang kesusahan. Kalau kita membantu teman kita yang kesusahan seperti jatuh dari sepeda, kesusahan dalam mengerjakan tugasnya, itu sudah termasuk pengamalan sila yang kedua. Contoh yang kedua yaitu menghormati orang yang lebih tua. Sila ini juga mengajarkan kita yaitu menghormati orang yang lebih tua seperti guru, orang tua kita di rumah, kakek kita, nenek kita. Itu kalau kita menghormatinya termasuk pengamalan dari sila yang kedua. Contoh yang ketiga yaitu membantu pengemis. Membantu pengemis atau membantu orang yang kesusahan juga termasuk dari pengamalan sila yang kedua. Apa tadi contoh pengamalan sila yang kedua? Membantu teman yang kesusahan, menghormati orang yang lebih tua, membantu pengemis. Ya, itulah contoh dari pengamalan sila yang kedua.
Kita masuk sila yang ketiga. Sila yang ketiga memiliki lambang pohon beringin. Pohon beringin ini merupakan pohon yang besar, yang dimana orang bisa berteduh di bawahnya. Makna ini dilambangkan sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka semua rakyat Indonesia dapat berteduh di bawah naungan negara Indonesia. Pohon beringin ini juga memiliki akar yang kuat dan sumber akar yang menjalar ke segala arah. Jadi pohon beringin ini mempunyai akar yang kuat yang menjalar ke segala arah. Itu memiliki makna keragaman suku budaya bangsa yang menyatu di bawah nama Indonesia. Selanjutnya, contoh dari pengamalan sila yang ketiga. Pengamalan sila yang ketiga ini yang pertama, bermain bersama teman. Bermain bersama teman ini termasuk dalam pengamalan sila yang ketiga. Kalau kita bermainnya rukun, tidak saling bertengkar, tertib, pokoknya yang dahulu didahulukan. Habis itu kita meminjamkan teman kita mainan, itu sudah termasuk dari contoh pengamalan sila yang ketiga. Yang kedua, bergotong royong. Bergotong royong ini yaitu kita saling mengerjakan pekerjaan di sekolah ataupun di lingkungan masyarakat bersama-sama. Itu termasuk dari pengamalan sila yang ketiga. Mengikuti upacara bendera juga termasuk dari pengamalan sila yang ketiga. Itulah pengamalan sila yang ketiga, dan masih banyak lagi pengamalan yang lainnya. Yang keempat, sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lambang sila ini adalah kepala banteng, di mana kepala banteng ini memiliki filosofi sebagai hewan yang suka berkumpul. Hal itu sama seperti saat bermusyawarah bersama-sama, orang-orang akan berkumpul dan berdiskusi untuk melahirkan suatu keputusan. Jadi untuk melahirkan suatu keputusan kita terlebih dahulu harus berdiskusi. Contoh pengamalan sila yang keempat ini yaitu saat kita belajar kelompok, kita tidak boleh egois. Kita harus menerima pendapat yang lain. Setiap pendapat itu boleh kita terima, lalu kita diskusikan pendapat mana yang benar. Jangan menganggap pendapat kita itu selalu benar. Itulah contoh pengamalan sila yang keempat. Sekarang kita masuk kepada sila yang kelima. Sila yang kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ini memiliki lambang padi dan kapas, yang mana ini melambangkan pangan dan sandang yang menjadi kebutuhan pokok semua rakyat Indonesia. Contoh dari pengamalan sila yang kelima ini, yang pertama itu tidak kan setiap suku itu foto itu berbeda-beda sukunya, tetapi mereka tetap satu, mereka tidak membeda-bedakan yang lain, mereka saling bertoleransi. Itulah pengamalan dari 5 sila tersebut. Itulah pengamalan dari 5 sila dalam Pancasila. Nah, itulah 5 sila-sila yang terdapat dalam Pancasila.
bunyinya? Kerakyatan yang dipimpin Persatuan Indonesia bagi seluruh Persatuan bagi seluruh rakyat Indonesia. Persatuan Indonesia. Bunyi dari sila yang ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Ingat ya? Ya. Semua sila-sila dalam Pancasila itu harus kalian hafal dan kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang satu lagi Ibu mau tanya. Apa lambang dari sila yang pertama? Bintang. Makna dari bintang itu apa? Sebagai cahaya rohani untuk setiap manusia. Ya. Makna bintang dalam sila pertama sebagai cahaya rohani untuk setiap manusia. Sampai ayat. Itulah materi kita pada hari ini. Apakah sudah paham semuanya? Sudah. Karena semuanya sudah paham, sampai di sini dulu pembelajaran kita pada hari ini. Sekarang coba kalian simpulkan apa kesimpulan dari pembelajaran kita pada hari ini. Ideologi negara Indonesia Pancasila yang semua itu harus kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini yaitu negara Indonesia memiliki ideologi yang kita sebut dengan Pancasila, yang lambang Pancasila itu burung Garuda. Di dalam Pancasila itu terdapat 5 sila-sila dengan lambang yang berbeda-beda dan makna yang berbeda-beda. Setiap sila itu menjadi ciri khas dari negara kita yang mencerminkan sikap dari masyarakat Indonesia. Semua sila itu harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jangan lupa untuk tugas di rumahnya, silakan kalian baca materi untuk pertemuan berikutnya. Kita tutup pertemuan kita pada hari ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Silahkan pulang semuanya. Jangan lupa buku dan penanya jangan sampai ketinggalan.